Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal muslimin was-sahabati wal qurabati wat tabi'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Faqila lahu kemudian ditanyakan kepada Syekh Abul Hasan Ali bin Al-Muzayyin, fa idza sakanaha li ajli ikhwanihi. Fa idza sakanaha, apabila seseorang senang kepada dunia, li ajli ikhwanihi, karena kepentingan saudara-saudaranya, wa iyalihi, dan keluarganya, wa ghairihim, dan selain mereka, minal mulazimi, dari kerabat yang ditanggung, liyumfikaha alaihim, untuk memberi nafkah dunia kepada mereka. Beliau Syekh Abul Hasan Ali bin Al-Muzayyin ditanya, apabila ada seseorang senang kepada dunia untuk menafkahi saudaranya, keluarganya, dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya, apakah itu boleh atau tidak, baik atau tidak? Faqala, beliau menjawab, da'una, tinggalkanlah kami, min hadhihi zalqati, dari perbuatan tergelincir itu. Beliau tidak menerima. Wallahi ma halaka man halaka min ahli tariqi illa min halawatil ghina fi nufusihim. Beliau sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, mahalaka, tidak binasa, man halaka, orang yang binasa, min ahli tariqi, dari ahli tarikat, illa min halawatil ghina, kecuali karena manisnya kaya, fi nufusihim, pada jiwa mereka. Wallahi alladzi la ilaha illahu, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, inni la'arifu may yadkhulu alaihi ghardud dunya fayuqsimuhu ala huquqillahi ta'ala. Inni la'arifu, sesungguhnya aku tahu, may yadkhulu alaihi, orang yang masuk kepada orang itu, ghardud dunya, benda-benda dunia. Fayuqsimuhu, lalu orang itu membagi-bagikan ghardud dunya itu, ala huquqillahi, atas hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasiru dzalika ma'a bara'ati sahatihi hijaban qati'an lahu anillahi ta'ala. Fayasiru, maka jadi, dzalika, apa hal tersebut, apa ghardud dunya, ma'a bara'ati sahatihi, beserta bebasnya kepentingan seseorang, hijaban, menjadi hijab, penghalang, qati'an, yang pasti, lahu, bagi seseorang, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menginginkan dunia, lalu dia mendapatkannya dan membagi-bagikan, menyalurkan dunia itu di jalan
yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia itu, walaupun orang yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan apapun, akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang yang pasti, yang nyata antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, la yatarakka muridun qattun illa in sahhat lahu mahabbatul haqqi ta'ala. La yatarakka, tidak akan naik derajat, tidak akan naik tingkatan. Muridun, seorang murid, qattun, sama sekali. Seorang murid tidak akan naik derajat sedikit pun. Illa in sahhat lahu mahabbatul haqqi ta'ala, kecuali dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhibbuhu al-haqqu ta'ala hatta yubghidad dunya wa ahlaha. Wala yuhibbuhu, dan tidak mencintainya, al-haqqu ta'ala, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yubghida, hingga murid itu membenci ad-dunya, kepada dunia, wa ahlaha, dan ahli dunia. Wa yashhada fi na'imid daraini, wa yashhada, dan zuhud murid itu, fi na'imid daraini, pada kenikmatan dunia dan akhirat. Seorang murid tidak akan bisa naik derajat, tidak akan bisa melanjutkan ke makam berikutnya kalau mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak benar. Dia masih setengah hati mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah tapi masih mencintai terhadap dunia. Seorang murid baru mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ia mau membenci dunia dan ahli dunia, serta zuhud terhadap kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Bukan hanya zuhud dalam persoalan kepentingan dunia, tapi juga kepentingan akhirat. Artinya apa? Seorang murid melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan mengharapkan surga, tapi yang ia harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata pula, kullu muridin ahabbad dunya fal haqqu ta'ala yakrahuhu ala hasabi mahabbatiha lahu kasratan wa qillatan. Kullu muridin, setiap murid, ahabbad dunya, yang mencintai dunia, fal haqqu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, yakrahuhu, membencinya. Murid yang mencintai dunia dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala hasabi mahabbatiha, sesuai dengan kadar kecintaan murid terhadap dunia, kasratan wa qillatan, banyak dan sedikitnya. Semakin banyak kecintaan murid terhadap dunia, maka semakin besar tidak sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin sedikit kecintaan murid terhadap dunia, semakin kecil juga ketidaksukaan Allah kepadanya. Cinta Allah kepada seorang murid tergantung seberapa besar takaran cintanya dia terhadap dunia. Fayajibu 'alal muridi ayyarmiyad dunya min yadihi wa min qalbihi awwala dukhulihi fit tariqi. Fayajibu, maka wajib
alal muridi atas seorang murid, ayyarmiya melemparkan ad-dunya kepada dunia, min yadihi dari tangannya murid, wa min qalbihi dan dari hatinya murid, awwala dukhulihi di awal masuknya murid, fit tariqi di jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat murid masuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hendaknya membuang dunia dari tangan dan hatinya, membuang dunia dari kuasanya dan hatinya. Wa mata talaqqana ala syaikhin au akhada alaihi al-ahda wa huwa yamilu ila dunya fala budda ay yarji'a min haitsu ja'a. Wa mata talaqqana kapan seorang murid itu menerima tarikat ala syaikhin dari gurunya, au akhada alaihil ahda atau dia mengambil janji dari gurunya, bahasa gampangnya baiat tariqah terhadap gurunya, wa huwa yamilu ila dunya, sementara seorang murid ini masih condong kepada dunia, dia masih cinta terhadap dunia, fala budda ayyarji'a, maka sepantasnya dia kembali min haitsu ja'a, dari mana dia datang. Sudah baiat tarikat terhadap seorang syekh, tapi hatinya masih condong terhadap dunia, hatinya masih cinta terhadap dunia, maka ia dipersilahkan kembali lagi ke asalnya. Wa tarfaduhu at-tariqu, dan jalan tarikat itu, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, akan melemparkan orang itu. Dia akan dibuang dari jalan tarikat. Fa inna aqalla asasin yadha'uhul muridu fit tariqi az-zuhdu fit dunya. Fa inna aqalla asasin, karena sesungguhnya paling rendahnya, paling sedikitnya dasar, yad'uhu al-muridu, yang diletakkan oleh seorang murid, fit tariqi di jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah az-zuhdu fit dunya, zuhud dunia. Ini modal paling minim, modal paling sedikit seorang murid menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhud terhadap dunia. Faman lam yazhad fid dunya la yasihhu lahu bina'u syai'in fil akhirati. Faman lam yazhad, dan barang siapa yang tidak zuhud fid dunya, dalam dunia, la yasihhu lahu, maka tidak sah bagi orang itu bina'u syai'in, apa, membangun sesuatu, fil akhirati, di akhirat. Seseorang yang tidak zuhud dunia, dia tidak pantas untuk membangun, yaitu bangunan akhirat. Tidak berhak membangun untuk kepentingan-kepentingan akhirat. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili rahimahullahu ta'ala yaqulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullahu ta'ala berkata, beliau berkata, man aradal akhirata fa'alaihi bizuhdi fid dunya. Man arada, barang siapa ingin al-akhirata, kepada keuntungan akhirat, fa'alaihi, maka wajib bagi orang itu, bizuhdi, zuhud, fid dunya, di dunia. Orang yang ingin akhirat, maka dia wajib zuhud dunia.
Wajib zuhud dunia, tidak mencintai dunia. Wa man aradallaha ta'ala fa'alaihi bizuhdi fil akhirati. Wa man aradallah, barang siapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang dijadikan tujuan, ridha Allah yang dijadikan patokan, yang dijadikan kepentingan, fa'alaihi bizuhdi fil akhirati, maka dia wajib zuhud akhirat. Bagaimana yang dimaksud zuhud akhirat? Dia tidak mengharapkan surga. Sebab ada orang beribadah itu karena lari dari ancaman siksa neraka, ada karena ingin mendapatkan keuntungan atau kenikmatan surga, ada yang beribadah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia zuhud akhirat. Dia tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka. Dia hanya berharap bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meletupkan kerinduannya. Wa ma dama fi qalbil abdi syahwatin min syahwatid dunya aw laddatun min laddatiha. Wa ma dama fi qalbil abdi, selama dalam hati seorang hamba, syahwatun min syahwatid dunya, ada keinginan dari beberapa keinginan dunia, aw laddatun min laddatiha, atau kelezatan dari beberapa kelezatan dunia, min ma'kulin, berupa makanan, wa malbusin, dan pakaian, wa mangkuhin, dan para istri, au wilayatin, atau suatu kedudukan, au riyasatin, atau pangkat, au tadqiqin fi fannin min funinil ilmi, au tadqiqin, atau sekelumit, fi fannin min fununil ilmi, dari satu disiplin dari beberapa disiplin ilmu, az-zahid anil fardi, yang lebih dari ilmu yang wajib, kariwayatil hadisi al-ana, seperti punya kemampuan ilmu meriwayatkan hadis sekarang, wa qiraatil qur'ani bil qiraatis sab'i, dan membaca Al-Quran dengan aneka ragam bacaan, atau dikenal dengan bacaan yang 7, qiraatus sab'ah. Wa kan nahwi, dan seperti ilmu nahwu, wal fikhi, dan ilmu fikih, wal fasahati, dan fasahah. Falaisa hadza muhibban fil akhirati, maka tidak ada orang ini muhibban fil akhirati, ialah orang yang cinta pada akhirat. Innama huwa raghibun fid dunya tabi'un lihawahu, hanya saja orang yang telah menguasai sekian banyak disiplin ilmu, melebihi dari sesuatu yang wajib pada dirinya, itu dikarenakan dorongan-dorongan hawa nafsu, maka dia adalah raghibun fid dunya, termasuk orang yang cinta sayang terhadap dunia, tabi'un lihawahu, ikut terhadap hawa nafsunya. Ini perhatian bagi orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang alim. Bagaimana ilmu yang dimiliki itu bukan untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsunya, bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia, tapi semuanya semata-mata untuk kepentingan akhirat atau untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Abu Abdillahil Maghrabi rahimahullahu ta'ala yaqulu, Abu
Abdillah al-Maghribi rahimahullah ta'ala berkata, perkataan beliau, al-faqirul mujarratu anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadha'ili afdalu min haula'il muta'abbidina wa ma'ahum ad-dunya. Perkataan beliau Abu Abdillah al-Maghribi rahimahullahu, al-faqirul mujarradu, orang fakir yang mengosongkan dirinya anid dunya, dari dunia, wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadha'ili, walaupun dia tidak melakukan satu amal dari beberapa amal yang utama, afdalu, jauh lebih utama, min haula'il muta'abbidina, ketimbang orang-orang yang ahli ibadah, wa ma'akum ad-dunya, sementara pada mereka itu ada dunia. Di mereka yang mengosongkan dirinya dari kepentingan-kepentingan dunia, walaupun tidak banyak melakukan amal-amal utama. Salat ya hanya yang wajib-wajib saja, puasa biasa-biasa saja. Dia hanya melakukan perkara-perkara wajib, tapi dia tidak senang dunia, dia zuhud. Dia lebih utama ketimbang orang-orang yang ahli ibadah, sementara hatinya masih terpaut dengan kesenangan dunia. Hatinya masih nyantol dengan gemerlapan dunia. Bal darratun min amalil faqiril mujarradi afdalu minal jibali min a'maliha ahli dunya. Bal darratun, bahkan satu darrah, satu biji sawi, atau kalau sekarang satu proton atau neutron, min amalil fakiri, dari amal orang fakir al-mujarradi yang mengosongkan dirinya dari dunia, afdalu minal jibali, lebih utama sebesar gunung, min a'mali ahli dunia, ketimbang amal-amal orang yang ahli dunia. Wa kana Sayyidi Abul Mawahibi Asy-Syadili rahimahullahu ta'ala yaqulu, Syekh Abul Mawahib Asy-Syadili rahimahullahu ta'ala berkata, perkataan beliau, al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya syughlu qalbin wa ta'abu jawarihin. Al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya, ibadah beserta cinta dunia. Syughlu qalbin adalah menyibukkan hati, wa ta'abu jawarihin, dan memayahkan anggota tubuh. Kita gemar beribadah, melakukan ibadah sunnah, mengejar keutamaan-keutamaan, tapi di dalam hati kita masih cinta terhadap dunia. Kata beliau, Syekh Abul Mawahib Asy-Syadili, itu perbuatan yang menyibukkan hati dan melelahkan anggota tubuh. Fahiya wa in kasurat qalilatun, amal ibadah itu walaupun banyak, itu qalilatun, hakikatnya sedikit. Banyak dihitung dari segi kuantitas, tapi sedikit kalau dinilai dari kualitas. Wa innama hiya kasiratun fi wahmi sahibiha, hanya saja ibadah itu banyak dalam dugaan orang yang melakukannya. Wahia suratun bila ruhin, ibadah itu suatu gambar tanpa roh. Au asbahun khaliyatun ghairu haliyatin, atau bayang-bayang yang kosong. Ibadah itu ibaratkan bayang-bayang yang kosong, fata morgana, ghairu haliyatin, yang tidak memiliki nilai apapun. Ini
tentunya bukan untuk tingkatan kita. Tingkatan kita kan bukan orang yang zuhud, bukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Walaupun tiap ibadah itu nilainya kecil sekali. Sebab manakala 1 dikali sekian, nilainya ya akan banyak juga. Ini untuk tingkatan kita. Jangan kemudian kita punya satu pandangan karena ibadahnya kita dianggap tidak berkualitas, lalu kita tidak mau beribadah. Itu ya semakin parah kondisinya. Kita semakin jadi orang yang rugi. Sudah ibadahnya tidak berkualitas, tidak mau beribadah. Seharusnya orang yang ibadahnya tidak berkualitas, ibadahnya semakin ditingkatkan, semakin diperbanyak. Karena 1 kali sekian, jumlahnya akan banyak. Walihada taro kasiran min arbabid dunya yasumuna kasiran. Walihada, oleh karena itu, taro kasiran, kamu melihat kepada banyak orang min arbabid dunya, dari orang yang ahli dunia. Yasumuna kasiran, mereka banyak berpuasa. Wa yusalluna kasiran, mereka banyak salat. Wa yahijjuna kasiran, mereka haji berkali-kali. Wa laysa lahum nuruz zahabi, akan tetapi mereka tidak memiliki nur zuhud, tidak cinta terhadap dunia. Wala halawatul ibadati, dan mereka tidak dapat mencicipi manisnya ibadah. Jadi kita seringkali melihat orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Sholatnya tidak bisa kita saingi. Puasanya tidak bisa kita tandingi. Hajinya berkali-kali, tapi dalam hatinya masih cinta dunia. Hatinya masih terpaut dengan dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan nur kezuhudan dan tidak akan bisa mencicipi nikmatnya beribadah. Wa hakikatuz zuhdi fid dunya huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbati. Wa hakikatud dunya, hakikat zuhud itu, wa hakikatuz zuhdi, hakikat zuhud fid dunya, di dunia, huwa tarkul maili, adalah meninggalkan kecondongan hati ilaiha, kepada dunia, bil mahabbati, dengan cinta. Hakikat zuhud itu tidak mencintai dunia, hatinya tidak condong dengan dunia. La bikhuluil yadi minat dunya, bukan kosongnya tangan dari dunia. Li adami nahyi syari'i anit tijarati wa an amalil harfi. Li adami nahyi syari'i, karena tidak ada larangan syarak. Anit tijarati, dari melakukan bisnis dagang, wan amalil harfi, dan dari pekerjaan profesi. Di hakikat zuhud itu bukan berarti kita anti dunia, kita tidak mau terhadap harta, bukan. Kita tetap punya harta, tapi hati kita tidak mencintai harta itu. Hati kita tidak terpaut dengan dunia itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang terhadap umat manusia untuk mencari rezeki melalui jalur perdagangan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala qaila bidzalika, dan tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat demikian. Wa innama daraja jumhur sahabati wat tabi'ina ala khuluil yadi minad dunya liyaqtadiya bihim al mahdubuna an musyahadatil akabir
Wa inna madaraja hanya saja berangsur-angsur, pelan-pelan, step by step. Jumhur sahabati wat tabi'ina, jumhur sahabat dan tabi'in, ala khuluwil yadi minad dunya, atas mengosongkan tangan dari dunia, liyak tadiya bihim al mahjubuna, agar orang-orang yang terhijabi bisa mengikuti mereka. Terhijabi al musyahadatil akabiri, dari menyaksikan para pembesar, artinya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumhur sahabat dan tabi'in itu berangsur-angsur, lambat laun mereka itu meninggalkan dunia agar menjadi tauladan, menjadi patokan, menjadi tuntunan bagi orang-orang yang tidak bisa menyaksikan langsung terhadap orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa langsung berguru kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falidzalika adharu lahum az-zuhda fid dunya bi khuluwil yadi wa nahawhum anit tabassuti fid dunya khaufan alaihim ayyadkhulu fi mahabbatiha. Falidzalika, oleh karena itu, adharu, mereka jumhur sahabat dan tabi'in menampakkan lahum, terhadap orang-orang yang terhijabi dari menyaksikan langsung para pembesar, az-zuhda, menampakkan kezuhudan dirinya fit dunia, dalam dunia, bihuluwil yadi, dengan mengosongkan tangannya dari dunia, wa nahauhum, dan mereka melarang terhadap mahjubun, orang-orang yang terhijabi tadi, anit tabassuti fit dunia, dari bergelimangan harta dunia, dari terlalu mencintai terhadap dunia. Khaufan alaihim, karena khawatir atas mereka, orang-orang yang tidak bisa menyaksikan langsung terhadap orang-orang yang dekat kepada Allah. Ayyadkhulu fi mahabbatiha, masuk mereka pada cinta dunia. Fala yahtaduna ba'da dzalika, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk setelah mencintai dunia, lil khuruji an mahabbi an hubbiha, lil khuruji, untuk keluar, an hubbiha, dari cinta dunia, wal muzahamati, dan berlomba-lomba, alaiha, untuk menumpuk dunia. Jumhur sahabat dan tabi'in menampakkan dirinya zuhud dunia dengan cara mengosongkan tangannya dari dunia, dan mereka juga melarang agar tidak terlalu banyak mengumpulkan dunia, agar tidak bergelimang harta, karena mereka jumhur sahabat dan tabi'in khawatir mereka orang-orang yang tidak bisa bertemu langsung dengan sahabat dan tabi'in serta orang-orang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai dunia. Lalu mereka tidak menemukan petunjuk atau orang yang bisa menuntun untuk keluar dari cinta dunia dan berlomba mengumpulkan terhadap dunia. Fa'innal kamilina, maka sesungguhnya orang-orang yang sempurna, la yashguluhum anillahi ta'ala syai'un fil qaunaini, la yashguluhum, tidak menyibukkan kepada kamil, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syai'un fil qaunaini, sesuatu yang ada di dunia dan akhirat. Orang yang kamil, orang yang benar-benar sempurna, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya tidak akan disibukkan untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan perkara-perkara di dunia dan akhirat. Ini orang yang kamil. Bikhilafil qasidina, berbeda dengan orang-orang yang pendek pemikirannya, yakni orang awam. Ya, kalau orang awam kan lain lagi. Hidupnya ini setiap hari lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sibuk dengan kepentingan dunia. Masih mending kalau karena kepentingan akhirat. Fasallim ya akhi, maka selamatkanlah. Ya akhi, wahai saudaraku, likulli man tarahu mutajammilan bisyabi minal qaum. Likulli man, untuk setiap orang, tarahu yang engkau melihatnya, mutajammilan, bermegah-megahan, bisyabi minal qaumi, dengan memakai satu pakaian, minal qaumi, dari kaum, illa in khifta ala atsba'ihi, kecuali jika engkau khawatir ala atsba'ihi, atas pengikut dia itu, ayatsba'uhu, mengikuti dia, ma'al jahli bimaksadihi, beserta ketidaktahuan terhadap maksud seseorang itu. Jadi misalnya kita melihat seseorang atau seorang panutan, seorang guru memakai pakaian yang sangat bagus sekali. Memakai pakaian yang sangat bagus sekali. Kita tidak perlu khawatir dengan keadaan itu. Tidak perlu takut. Yang perlu kita takutkan, ya, nanti para pengikutnya akan ikut juga memakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Ikut juga dia memakai perhiasan-perhiasan yang indah. Sementara orang-orang yang ikut itu tidak tahu terhadap maksud dan tujuan daripada seorang guru atau seorang panutan. Falaka an tanhahu an dzalika khaufun ala talamidatihi. Maka boleh bagi kamu melarang orang itu, orang yang memakai pakaian-pakaian yang indah itu, khaufan ala talamidatihi, karena khawatir muridnya salah paham. Kita boleh melarang kepada seorang murid yang sudah punya pengikut, ya, atau orang-orang dekat dengan kita sudah punya pengikut, memakai pakaian-pakaian yang indah, pakai mobil yang mahal-mahal, pakai HP yang mahal-mahal, khawatir takut dicontoh oleh orang-orang yang percaya dengannya. Au ta'murahu bi ayyakula lahum la taqtadu bi fi husnil malabisi wal manakihi wal marakibi fa inna hadza laisa lakum al'ana. Au ta'murahu, atau kamu memerintahkannya kepada orang yang dijadikan panutan itu, bi ayyakula, agar dia mengatakan lahum, kepada pengikutnya, mengatakan la taqtatubi, kalian jangan mengikutiku, fi husnil malabisi, di dalam bagusnya pakaian, wal manakihi, dan istri yang cantik-cantik, wal marakibi, dan kendaraan yang mewah. Fa inna hadza laisa lakum al'ana, hal ini belum bisa sekarang untuk kalian, belum bisa dilakukan oleh kamu sekarang ini. Karena apa? Tingkatan kamu sekarang ini masih murid orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza in wujida dzalika min malin halalin. Hal ini apabila kita ketahui, ya, pakaian yang mewah, kendaraan yang mahal, jika kita dapati min mali halalin, dari harta yang halal.
Wa illa, misalnya kita ketahui bukan berasal dari harta yang halal, fal ingkaru ada ala dalika syaikhi wajibun, maka mengingkari terhadap syekh itu, terhadap guru itu hukumnya wajib. Kalau misalnya seorang syekh, seorang panutan itu memakai baju mewah, istrinya 4, kemudian mobilnya mahal-mahal, ternyata bukan dari barang halal, tapi barang haram, maka kita wajib mengingkarinya. Fafham, pahamilah olehmu. Summa la yakhfa anna zahidina, kemudian tidaklah samar anna zahidina, bahwasanya orang-orang yang zuhud, ma zahadu, tidak zuhud mereka hakikatan pada hakikatnya, illa fi ma lam yuqsam, kecuali dalam perkara yang belum dibagi-bagikan. Wa amma ma qusima, adapun sesuatu yang telah dibagikan, lahum untuk mereka orang-orang yang zuhud, fala yasihu li ahadin, maka tidak sah bagi seseorang az-zuhdu fihi, zuhud di dalam perkara yang telah menjadi bagiannya. Bi ayat rukahu, dengan gambar ia meninggalkannya, tidak mau mengambilnya. Wa inna mazzuhdu fihi yakunu bitarkil maili ilaihi adatan. Wa inna mazzuhdu, hanya saja yang dimaksud zuhud fihi di dalam perkara yang telah menjadi hak dan bagiannya, yakunu ialah bitarkil maili ilaihi, dengan meninggalkan kecondongan hati kepada apa yang menjadi haknya, adatan secara adat. Bihaisula yabkhalu, dengan gambaran tidak bakhil, bihi, orang itu tidak bakhil, bihi, terhadap apa yang menjadi haknya, bagiannya, an mustahiqihi, dari orang-orang yang berhak menerimanya. Wala yastawilu, dan tidak sibuk orang itu bihi, terhadap apa yang menjadi bagiannya, an rabbihi, dari Tuhannya. Artinya apa? Yang dimaksud zuhud, sebagaimana tadi dijelaskan di atas, itu pada hakikatnya bukan zuhud dalam perkara yang menjadi hak kita. Kalau sudah hak kita, bagian kita, ya hendaknya itu kita terima, kita ambil, jangan dibiarkan begitu saja. Yang dimaksud zuhud di sini adalah kita tidak condong, tidak cinta, tidak senang terhadap apa yang menjadi bagian kita, sehingga kita tidak kikir untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak, misalnya untuk dizakatkan, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Kita tidak merasa kikir. Kenapa? Karena kita tidak cinta terhadap bagian kita. Kita tidak condong hati kepada harta kita, dan tidak menyibukkan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah hal tersebut ya akhi. Malah semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.